Jadi di sini mulai sulit nih, karena sekurang-kurangnya ini takut menimbulkan fitnah di halayak umum. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi dan sangat sulit untuk mencapai ke tingkatan yang ini, karena ayadkhulu Allah illa mimbabaini mimbani fanai akbar bahwa al-mautu tabi wa mimbabi fanai ditanihi bahwa as-soifah, karena tidak akan bisa masuk kepada Allah usul sampai atau fana terhadapnya, atau ya ilmu makrifat tingkat tinggi pokoknya tidak akan bisa masuk kecuali dengan dua pintu, yaitu pertama pintu yang disebut fana akbar, yaitu mautut tobi, yang artinya lenyapnya seperti pendengaran, ya urusan lahiriah maksudnya. Dan yang kedua yaitu fana yang disebut fana maknawi, artinya ya lenyapnya emang penglihatan. Ini di dalam kitab hikam. Kenapa dikatakan sulit untuk mencapai ketingkatan ini? Karena yang pertama ini memerlukan petunjuk sih, seperti Al-Quran dan hadis. Sedangkan di dalam Al-Quran agak akan sulit tentang pengertian tentang dalil-dalil yang khusus tentang ilmu makrifat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah dapat petunjuknya, kita ini harus tekun mempelajarinya, tekun untuk pengabdiannya, ya beribadah. Dan yang ketiga, harus sampai tuntas juga, jangan setengah-setengah. Nah, dengan pengabdian tadi itu, karena ya ada istilahnya, ada rukun agama lah ya, dapat dikatakan seperti itu, yakni mengerjakan syariat Islam, seperti ya ilmu fikih, tata caranya sholat, ibadah tauhid. Kemudian yang kedua, mengerjakan torekat Islam, ya seperti urusan hati bagaimana. Dan yang ketiga, mengerjakan hakikat Islam. Nah, keempat, ini mengerjakan makrifat Islam. Baru nanti kita akan sempurna, akan benar-benar bisa berpulang usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk bisa pulang ke alam asal, untuk bisa menguasai ilmu makrifat, apalagi makrifat tingkat tinggi, ini harus hati-hati. Karena setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya hakikat Muhammad itu di alam wahdat, nah ini atau dikatakan johar awal yang dulu ya, yang di video-video sebelum ini kami bahas, ini prosesnya ini di alam laut. Nah setelah itu turun ke alam Jabarut, fa'albasahumullahu ta'ala minuril Jabarut, dibalut dengan cahaya Jabarut. Nah ini kiswatun bainal haromaini waruhu sultani, ini sebagai pakaian antara dua lapis, apa istilahnya ya, ruh sultani lah disebutnya. Nah setelah itu sumanazalahum bihadhil kiswah ila alamil malakut, selanjutnya diturunkan lagi ke alam malakut, wakasahum binuril malakut, bahwa ruhur ruhani, dan di sana dibalut dengan cahaya malakut, itulah yang disebut ruhani. Nah
jadi di alam ahadiyat ini, ya ini awal atau alam yang tertinggi karena yang awal diciptakan tadi. Nah ini martabat, setelah ini martabat asma yang maha suci. Setelah hakikat Muhammad turun ke martabat asma yang dinamakan Nur Muhammad, yaitu yang maha suci memperlihatkan yang disebut asma Allah atau hakikat Adam, atau dalam istilah-istilah leluhur itu sering disebutnya kacanarun, tarobun, hawaun, maun. Nah itu aci api, aci bumi, aci angin, aci air ya. Nah ini yang menurut keterangannya Ana Abu Arwah wa Adamu Abul Basharnya, yang itu tuh itu ya disebutnya alam kecitan, yang kecitan itu maksudnya alam yang sangat-sangat terperinci gitu ya, susunan, nah itu maksudnya. Dan setelah itu suman nazalu alamal mulki bakasahum binuril mulki wa huwa ruh jasmani. Nah dari sana baru turun ke alam mulki dibalut dengan cahaya mulki. Nah, ini lapisan keempat atau yang disebut alam ajsam, ruh jasmani atau alam arwah di sini ya, martabatnya itu martabat ruh-ruh di sana ya, atau arwah-arwah manusia yang belum turun ke alam dunia ini karena harus dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah, yang sudah kami bahas ya di surat Al-A'raf ayat 172 dan 173, yang mana kita ini makrifat terlebih dahulu, yang itu sudah diterangkan ya. Kami di sini terus mengajak ya, untuk bermakrifat kepada Allah, untuk meneliti proses manusia turunnya ke alam dunia ini. Ya, sudah diterangkan di alam ahadiyat bagaimana yang tadi ya, yang dikatakan hakikat Muhammad terus turun lagi menjadi Nur Muhammad atau hakikat Adam. Nah ini bisa dikatakan bapaknya seluruh jasad, atau ada yang mengatakan kaca narun, kaca tarobun, kaca hawaun, kaca maun. Nah itulah asal seluruh jasad ini menurut para arif billah yang kami temukan ya di kitab-kitab tasawuf. Ini kaca narun ini, dan emang kami teliti ya, ternyata kaca narun ini turunnya ke alam dunia ini menjadi api alam dunia. Dan kemudian kaca tarobun ini turunnya ke dunia ini menjadi bumi ya, tanah, bumi alam ini. Kemudian kaca hawaun turunnya ke alam dunia ini menjadi angin dunia. Nah kemudian kaca maun turunnya ke dunia ini menjadi air dunia. Nah maka dengan keempat unsur inilah yang menjadi dunia ini, atau yang dikatakan dari Nur Muhammad lah yang menjadi sebagai sebabnya terjadinya dunia ini. Nah sahabatku, sahabat tilawah semuanya, kita kesana nanti untuk pulangnya itu ihdinas siratal mustaqimnya itu ya, agar berada di jalur atau rel hukum ya, siratal mustaqim. Kan ini sering kita baca di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan kalau diartikan ini, ya Allah tunjukilah, atau istilahnya Gusti ya Rob, mana siratal mustaqim ini. Nah, kalau kita lenyapi ya, tafakuri secara mendalam itu, kita seolah-olah ingin tahu yang mana atau menanyakan kepada Allah itu. Nah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, mana ini? Nah ini siratal mustaqim ini, itu kita harus tahu untuk jalan nanti
setelah kita meninggal ini kemana, ya susunannya kemana saja, karena kami sering menemukan banyak yang setelah mati itu malah istilahnya apa ya, gentayangan gitu. Jadi gak tahu jadi apa ya istilahnya, ada yang jadi hantu mungkin, ya gentayangan lah istilahnya, sampai nyuruh ya, atau kasurupan istilah Sundanya itu, meminta harus kemana untuk pulang. Seperti itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya, pentingnya ilmu makrifat ini. Nah, setelah bumi ada, yang terjadi ya apa? Setelah bumi ada ini, kan angin sudah ada, air sudah ada, bumi. Nah, baru di sini ada yang namanya istilahnya kehidupan. Kehidupan dunia ini, kehidupan jasad seperti pepohonan, hewan, batu-batuan, bumi, angin, api. Nah, ini disinilah mulai adanya kehidupan. Walaupun saat itu manusia belum ada. Tahu dari mana manusia belum ada? Karena ada firman Allah yang ya mungkin ini semuanya sudah pada tahu, yang artinya itu bahwa Nabi Adam itu kan manusia pertama dan diciptakan dari tanah. Nah ini baru tanah yang ada. Jadi Nabi Adam atau manusia pertama itu belum ada. Nah, setelah dari sini baru ada Nabi Adam diciptakan lagi. Secara singkatnya seperti itu. Ini kalau istilahnya ya simpul dari keterangan Al-Quran dan hadisnya itu ya, sudah dijelaskannya seperti itu. Jadi sahabatku, sahabat tilawah semuanya, kita jangan sampai melupakan ya. Maksud dari pertemuan ini itu kami akan mengingatkan, jangan sampai melupakan dulur atau saudara kita yang diistilahkan dulur papat kelima pancer itu. Ya, ini dulur papat ini yang sering kita lupakan, sehingga mereka murka kalau kita lupakan. Murkanya angin, contohnya kan seperti angin puting jadi musibah besar. Murkanya tanah seperti menjadi longsor. Dan ya saudara kita yang lainnya, yang 4 anasir tadi. Ini maksud dari kami untuk video kali ini. Jangan sampai melupakan. Jadi hargailah mereka. Maksudnya bagaimana ketika kita mandi, ketika kita apalah ya mau menginjak bumi ini, hendaklah bismillah dulu, amit dulu istilahnya ya berpamitan atau minta izin dulu kepada Allah. Kita selalu memakai air, menginjak bumi ini, menghirup udara ini, angin atau api. Dengan istilahnya kita makan, memasak, kita akan memerlukan itu ya, api itu. Tapi banyak yang melupakan mereka, sehingga mereka murka, sehingga menjadi musibah yang besar. Nah, inilah ilmu makrifat. Makrifat tingkat tinggi salah satunya, ya ini kita harus mengingat kembali dan ya menghargai mereka semua. Ini ilmu makrifat tentang dulur papat kalima pancer. Ini istilah Sunda ya. Kalau istilah Indonesianya mungkin ya sedulur kita lah, saudara kita yang sering kita lupakan di dunia ini. Ini penting dalam ilmu makrifat ini. Nah, jadi ya, tentang ilmu makrifat dulur papat kelima pancer ini akan kami bahas dan kami perincikan agar kita semua memahami tentang dulur papat kalima pancer. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya, ya jangan sampai kita melupakan hal yang penting dalam hidup ini. Jadi
Nah, di sini saya sangat sedih. Mereka itu adalah saudara kita. Istilah karuhun, istilah leluhur kan disebutnya dulur, dulur papat, keempat kan, papat ini empat. Karena yang kelimanya ya kita sendirinya, pancernya itu. Jadi disebutnya dulur papat kelima pancer. Jadi ilmu makrifat tentang dulur papat kelima pancer ini merupakan istilah yang bermula di martabat asma, yakni pada waktu itu martabat asma yang maha suci, yakni Nur Muhammad, yang mana di sana yang maha suci memperlihatkan yang disebut asma Allah, yaitu hakikat Adam, atau dalam istilah karuhun atau ilmu leluhur itu suka menyebutnya kaca narun, tarobun, hawaun, maun, aji sene, aji bumi, aji angin, atau aji air. Dari sini ya, dari empat ajining ini atau hakikat Adam ini adalah bisa dikatakan ayah dari semua jasad atau yang ada di bumi ini. Ada keterangan ya, yang menyebutnya ana abu arwah wa adamu abul bashar, yang artinya Muhammad itu adalah bapak semua arwah, sedangkan Adam bapak semua jasad. Nah, tapi ini baru istilah Adamnya ya. Nah, karena ini tajalli asma disebutnya. Nah, kemudian dari sana summa anzalnahum alamal mulki wa kasahum binuril mulki bahwa ruhul jasmani. Nah, tentang ilmu makrifat ini dari sini kemudian turun lagi ke alam mulki dari martabat asma tadi. Turun ke alam mulki yang mana di sana dibalut dengan cahaya mulki. Nah, ini lapis keempat. Karena lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga di video sebelum ini ya sudah kami detailkan, susunkan semuanya. Karena ini kan dan mau membahas fokus ke dulur papat kalima pancer yang sebenarnya dalam istilah ilmu makrifat. Karena ini adalah ilmu yang tingkat tinggi, makrifatullah. Nah, setelah ini diturunkan ke alam mulki lapis keempat ya, ini disebutnya mulai ruh jasmani atau alam ajsam disebutnya. Itu di sana merupakan alam arwah, yakni martabat ruh-ruh istilahnya, atau alam arwah-arwah manusia, tapi belum turun, bukan manusia yang seperti kita ini ya, belum gitu. Tapi ini baru arwahnya, arwah manusia yang belum turun ke alam dunia ini. Kenapa istilahnya belum turun? Karena disinilah tempatnya dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah, atau istilahnya karena harus dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena ada sebuah firman di dalam surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173, yang mana di sana wa id akhadha rabbuka min bani Adam, yang itu ya Allah menciptakan anak Adam ya, dari sulbi, kemudian mengambil persaksian. Seraya Allah berfirman, apakah aku ini Tuhanmu? Nah, para ruh di sana, para arwah yaitu di martabat ini, qalu bala syahidna, ya betul dan kami bersaksi, ya, bala syahidna.
Nah, jadi melakukan persaksian di sana dalam artian berarti di sana itu tahu kepada Allah kita ini di martabat ini kita makrifat semuanya kepada Allah, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala yang sudah kami bahas detail ya di video-video sebelum ini. Nah, di sini mari kita simak sejenak karena ini merupakan ilmu makrifat tingkat tinggi untuk meneliti proses manusia turunnya ke alam dunia ini. Nah, tadi kan barusan kita sebutkan sebuah keterangan ya di alam asma tadi ya, yang di alam asma ini sebuah martabat asma yang dikatakan Nur Muhammad atau hakikat Adam. Nah, ini bapaknya seluruh jasad ya, atau istilah para leluhur itu mengatakan kaca narun, kaca tarobun, kaca hawaun, dan kaca maun. Nah, inilah asal seluruh jasad. Nah, menurut para arif billah yang kami temukan juga ya sesuai dengan apa yang kami yakini, berbagai spiritual orang-orang juga jadi ada kesamaan dan memang nyata ya. Beginilah keterangannya tentang hal ini. Nah, kemudian kaca narun ini ke alam dunianya menjadi api alam dunia ini. Kemudian kaca tarobun ke dunianya ini menjadi bumi alam dunia ini. Nah, begitupun kaca hawaun turunnya ke alam dunia ini menjadi angin dunia. Dan yang terakhir kaca maun turunnya ke dunia ini menjadi air dunia. Nah, maka dengan keempat unsur inilah yang menjadikan dunia ini atau yang dikatakan dari Nur Muhammad inilah ya yang menjadi sebab dunia ini. Nah, maka dari itu disinilah terlahir dulur papat kalima pancer ini. Nah, ini dulur papat kalima pancer ini sampai istilahnya kenapa disebut dulur atau saudara ya untuk bahasa Indonesianya, karena ini terus menerus menemani kita ya. Bahkan ini adalah awal kejadian kita semuanya. Di alam rahim mereka berempat terus menemani kita sampai kita berada di alam dunia ini. Sesudah lahir ke dunia ini pun mereka berempat masih menemani kita, bahkan sangat-sangat menunjang kehidupan kita, pertumbuhan kita semuanya. Seperti air contohnya. Coba saja pasti kita terus-menerus memakai air setiap hari. Baik untuk minum, makan, bahan makanan, termasuk seperti mandi pun, mencuci. Nah, tapi kenapa banyak orang yang melupakan mereka berempat, melalaikan, seolah-olah tidak merasakan bahwa mereka ini sangat membantu kita semua. Nah, di sini saya sangat sedih. Mereka itu adalah saudara kita.
Istilah karuhun, istilah leluhur kan disebutnya dulur, dulur papat, keempat kan, papat ini empat, karena yang kelimanya ya kita sendirinya, pancernya itu, jadi disebutnya dulur papat kelima pancer. Mereka saudara kita, jangan sampai kita lupakan, kita abaikan mereka yang menjadikan kita tumbuh, hidup, lancar semuanya. Begitupun tanah, kita memerlukan tanah di dunia ini untuk berjalan, untuk bisa kemana, ke sana. Masya Allah, sedih sekali kalau mereka saudara kita sering kita lupakan. Nah, karena kalau kita tidak butuh tanah, bayangkan saja kalau dunia ini air semua, tidak ada tanah sama sekali, mungkin kita tenggelam. Nah, begitupun air. Ya, tadi sudah kami detailkan juga, butuh semuanya air, angin. Apakah kalian, saudaraku, tidak sadar kita menghirup angin, bernapas? Kalau sudah kita tidak butuh, silahkan saja jangan bernapas. Minta 1 jam saja, gak usah lama. Kalau kalian emang sudah tidak membutuhkan yang namanya angin. Tapi kan kita butuh, sampai kita menghidupkan diri kita, menyehatkan. Begitupun yang terakhir ya api. Kita dari makanan, minuman, kehangatan, semuanya itu memakai api. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya, bayangkan mereka semua jika murka di dunia ini. Bayangkan sampai menjadi sebuah musibah yang luar biasa, seperti air menjadi tsunami kah? Atau menjadi keruhkah mereka karena sudah murka kepada kita semua? Bumi atau tanah kadang menjadi longsor, kadang menjadi musibah apa yang sangat dahsyat, Masya Allah. Begitupun api dan angin, jangan sampai mereka murka. Apa mungkin mereka menjadi sebuah musibah ini? Ya hakikatnya oleh Allah, ya pasti. Namun sababiahnya, apa mungkin mereka karena murka kepada kita, karena kita sering menyia-nyiakan dan sangat menyepelekan, tidak ingat sama sekali terhadap dulur papat kelima pancer ini. Maka dari itu saudaraku, sahabat tilawah semuanya, ketika kita mau memakai air, ketika kita mau memakai bumi, menginjak bumi, angin, dan api, hendaklah kita mengucap syukur terhadap Allah. Minimal bismillah ketika mau melangkah, bismillah ketika mau, ya istilahnya bangun tidur atau mau menghela nafas. Seperti itu ya, bersyukur terhadap dulur yang 4 ini, sahabatku, sahabat tilawah semesta. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Semakin kesini pembahasan akan semakin tinggi. Ya, ada yang mengatakan ini bukan ilmu tingkat tinggi, ini hanyalah untuk mengambil viewer, katanya penonton. Tidak ada kesana sama sekali. Saya hanya bertujuan agar kita sama-sama mengingat ilmu makrifat kepada Allah, Tuhan kita semua. Dan termasuk ini salah satunya dari bahasan ilmu makrifat ini. Ya, kita akan tahu alam-alam yang sudah kami bahas di video ini. Dan dulur papat kalima pancer. Ini sahabatku ilmu makrifat yang kami maksud, ilmu tingkat tinggi yang kami maksud.